aja ya, karena Bapak Ibu itu kan ada yang beraktivitas, bisa mengerjakan sesuatu. Monggo, silakan Ibu moderator, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hari. Assalamualaikum. Iya, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, sampai grogi jawabnya. Oke, selamat pagi Pak Hari. Masih pagi nih kayaknya Pak. Iya, masih pagi. Mungkin kita buka langsung mawon nggih Pak. Ya, Bu moderatornya siapa ini ya? Saya belum atau lupa saya. Mbak Nawa. Salam kenal Pak Hari. Ya, monggo. Ya, salam kenal. Monggo Bu Nawa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Manda Praksis, yang terhormat Bapak Hari. Oke, hari ini kita akan melanjutkan workshop sesi 2, yakni workshop pemanfaatan media IT dalam pembelajaran selama pandemi. Ini sesi 2, yang sesi 1 sudah dilaksanakan pada hari Sabtu minggu lalu, dan sekarang masuk ke sesi 2. Hari ini kita akan mendengarkan dengan seksama materi yang sangat bermanfaat sekali, yang tentunya dari narasumber yang sangat hebat, yang terhormat Bapak Dr. Hari Siswanto, STMT, dari dosen elektro dari Universitas Negeri Malang. Terus Pak. Iya, betul Bu Nawa. Satu mungkin bisa kita mulai acara workshop pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu kepada Bapak Hari kami persilahkan. Ya, makasih Bu Nawa, suaranya yang penuh dengan kelembutan ini. Bu Nawa, nanti saya minta tolong PowerPoint saya tidak banyak, hanya 6 saja, tapi saya lebih banyak nanti beraudiensi, kemudian berdiskusi, ingin minta pendapat dari Bapak Ibu, karena ini kan kita sama-sama belajar nih, yaitu pembelajaran selama pandemi COVID kan, padahal pandemi COVID ini baru bulan Maret kan ya. Nah, kalau masalah teknis saya pikir Bapak Ibu sudah paham semua, cuma bagaimana strateginya kan begitu yang penting. Nah, nanti slide itu ketika saya bilang next gitu Bu Nawa, nanti Bu Nawa bisa di next kan, nggih. Monggo Bu Nawa dimulai dari slide yang pertama, nggih. Siap, Pak. Diperbesar Bu Nawa, nggih, diperbesar nggih di slide show. Sampun nggih, Bapak. Oke, matur nuwun Bu Nawa. Sekali lagi makasih Bu Nawa atas kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan sedikit sharing informasi, experience atau pengalaman kami di kampus, di sekolah, pada saat webinar-webinar yang lain, workshop dan sebagainya. Nanti kita coba untuk sharing informasi. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu. Saya Hari Siswanto, Bapak Ibu, seperti yang Ibu Nawa tadi sampaikan, saya pengajar di Universitas Negeri Malang sejak tahun 1995, dan saya kebetulan berada di program studi Pendidikan Teknik Informatika. Nah, kebetulan saya dulu bersama Pak Rahmat, bersama-sama berjibaku dalam proses PPG ya. Pak Rahmat mungkin kebetulan menjadi bagian dari kami, dan kami kebetulan memfasilitasi Pak Rahmat. Nah, dan saat ini masih berlangsung juga proses-proses PPG yang lain. Bapak Ibu, saya minta maaf, minggu kemarin tadinya memang saya harus menyampaikan, kalau tidak silap tuh hari Senin apa Selasa saya lupa. Nah, saya kebetulan diundang Jakarta untuk ngisi materi di Pak Rektor, jadi saat itu saya tidak bisa bersama Bapak Ibu. Nah, kebetulan pagi hari ini saya bersama Bapak Ibu, senang saya bersama Bapak Ibu, dan tadi sebelum ini saya menyudahi dulu webinar yang lain. Bapak Ibu, saya Hari Siswanto ini asli mbah saya itu orang Probolinggo.
Ya, jadi saya kakek nenek itu orang Probolinggo dan keturunan saya dari Besuki ya, Besuki. Nah, makanya bahasa dialek saya mirip-mirip orang Madura. Mulai kecil saya ada di Malang sejak usia 4 tahun, 5 tahun, tapi apa namanya, keturunan saya, mbah-mbah kung saya itu dulu dari Probolinggo dan Besuki. Yaitu sedikit perkenalan saya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya diberi tema oleh Bapak, saya nggak tahu, Ibu Kepala Sekolah apa Bapak? Kepala Sekolah Gunawa. Bapak. Bapak Kepala Sekolah, saya diberi topik yaitu pemanfaatan video pembelajaran selama pandemi COVID. Jadi kalau dilihat dari judulnya pemanfaatan, itu lebih kepada sharing ya, lebih kepada komunikasi, lebih kepada audiensi, karena bukan berbicara teknis ya. Kalau berbicara teknis berarti implementasi pemanfaatan atau implementasi pemanfaatan video, tapi kalau ini pemanfaatan. Nah, karena pemanfaatan berarti harus ada experience, harus ada ex post facto, harus ada peristiwa. Nah, peristiwanya ini adalah peristiwa selama pandemi COVID. Nah, pandemi COVID ini kan terjadinya bulan Maret ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita lebih sharing dan sebagainya. Nah, saya mengambil topiknya begini Bapak Ibu. Pemanfaatan video pembelajaran ini merupakan rangkaian daripada perangkat pembelajaran. Nah, kita semua sudah tahu banyak perangkat pembelajaran yang sudah kita laksanakan ini, mulai dari RPG, bahan ajar, media pembelajaran, kemudian ada LKPD dan ada evaluasi ya. Nah, video pembelajaran ini letaknya di mana? Video pembelajaran ini menjadi bagian di dalam bahan pembelajaran. Nah, ketika bahan pembelajaran ini ditayangkan dalam bentuk PowerPoint, ditayangkan dalam bentuk audio, ditayangkan dalam bentuk video, itu masuk di dalam ranahnya media pembelajaran. Nah, ya. Jadi saya ulangi lagi, bahwasannya Bapak Ibu semua yang ada di sini, guru khususnya termasuk saya juga, itu wajib ya menjalankan atau membuat yang namanya perangkat pembelajaran. Nah, apa saja sebenarnya perangkat pembelajaran itu Bapak Ibu sudah tahu dan ini sudah lazim kita sampaikan, mulai dari silabus, mulai dari RPP, mulai dari bahan ajar, kemudian perangkat pembelajaran, LKPD, lembar studi dan evaluasi. Nah, video pembelajaran ini ada di mana? Nah, video pembelajaran ini merupakan bagian di dalam bahan ajar. Di bahan ajar yang sudah dibuat, itu dibuatkan atau divisualkan atau divisualisasikan dalam bentuk video. Divisualisasikan dalam bentuk PowerPoint. Nah, ketika video PowerPoint itu divisualisasikan, maka itu menjadi ranahnya media pembelajaran. Maka video ini yang diangkut, yang diambil dari bahan ajar, maka diinduksi, dipindahkan menjadi media pembelajaran. PowerPoint juga gitu, yang bersumber dari bahan ajar, diinduksi, dimasukkan ke dalam media pembelajaran. Jadi praktis, video pembelajaran ini merupakan media, jadi bagian dari media. Bagaimana dengan PowerPoint? PowerPoint juga menjadi bagian dari media, tetapi PowerPoint ini itu sudah tidak menjadi bagian media sekarang, karena dulu secara konservatif, secara konvensional, PowerPoint dulu menjadi bagian media sebelum ada teknologi. Ya, sebelum ada. Jadi dulu di zaman saya ngajar tahun 95 itu PowerPoint itu menjadi media karena satu-satunya. Nah, tapi sekarang PowerPoint sudah tidak menjadi bagian media yang sangat khusus. Yang menjadi media sekarang adalah video, tutorial, ya. Jadi video, tutorial, animasi dan sebagainya itu adalah masuk dalam media. Jadi fokus kita nanti di sana, Bapak Ibu. Nah, lebih kepada video pembelajaran, Bapak Ibu, saya hanya ingin memberikan bagaimana sih trik-triknya membuat video yang menarik. Bagaimana cara membuat media yang disenangi sama peserta didik itu. Jadi Bapak Ibu ini saya bekali cara, metode, pendekatan supaya video ini menjadi menarik. Nah, ketika menarik, ketika enak dilihat, maka bermanfaat bagi anak didik. Gitu. Kalau video kita yang kita buat tidak menarik, ya, membosankan, nah, itu pasti tidak bermanfaat. Nah, sekarang
Bagaimana cara membuat? Saya hanya ngasih trik-trik saja, ngasih cara, tapi bukan implementasi. Tapi yang jelas, kalau mau membuat bagaimana media yang bagus, di link-link YouTube banyak sudah, banyak sekali. Ya, mungkin nanti saya kasih link-linknya lewat Pak Rahmat, lewat Bu Nawa, silahkan. Nanti saya kasih, itu gampang, banyak sekali. Tapi bagaimana caranya yang penting, dan itu lahir dalam bentuk well-being teacher, digital well-being. Itu yang harus ditanamkan oleh Bapak Ibu semua. Nah, termasuk saya juga, saya ini kan juga ngajar ya. Saya itu kalau membuat video atau media, saya minta tolong kepada mahasiswa saya yang S2. Minta tolong mahasiswa yang S3. Karena apa? Saya tidak punya kemampuan waktu untuk membuat. Saya terbatas waktu saya, sehingga saya minta tolong misalnya Haidir, mahasiswa saya ini kan Haidir mahasiswa S3 yang lagi mau ujian konfre ini besok. Kemudian Hamidah yang baru selesai ujian proposal. Saya bilang ke Mbak Hamidah ini guru SMP, Mbak Hamidah aku minta tolong nih buatkan PowerPoint. Buatkan video. Video apa Pak? Video tentang animasi. Ini Pak, materinya Pak ini. Sudah saya kasih. Wes sudah. Nah, nanti baru saya evaluasi video itu. Saya validasi, kemudian kontennya saya refleksikan, kita diskusikan. Nah, kalau sudah oke, barulah saya tayangkan. Jadi nanti video itu lebih kepada refleksi dan evaluasi Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya juga minta tolong ke Mas Haidir mahasiswa saya S3. Mas Haidir, tolong gawe ini. Bapak mau ngajar besok. Oh iya Pak, dibuatkan. Nah, setelah dibuatkan, baru saya evaluasi, baru saya refleksikan. Ini nih, gini Mas Haidir, harus gini. Oh ya Pak, ya Pak. Nah, itulah sebenarnya kiat-kiat supaya video pembelajaran itu menarik. Berarti ini teori Pak? Iya, saya sampaikan karena kalau berbicara pemanfaatan, itu lebih kepada sharing, audiensi. Trik-trik bagaimana caranya memanfaatkan itu. Ya, membosankan Pak? Enggak. Saya hanya memberikan waktu kurang lebih 30 menit. Nah, nanti baru kita diskusi sharing berdasarkan pengalaman saya selama menangani mahasiswa, selama menangani peserta didik SMK yang selama masa pandemi COVID. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, supaya video tadi menarik dan bisa bermanfaat, pastinya itu berada di posisi kapan? Nah, posisinya adalah posisi pandemi COVID. Bu, Bapak Kepala Sekolah minta saya supaya bagaimana menarik. Tantangannya ini ganda. Kita diminta untuk membuat video menarik, ya kan? Di sisi lain, posisinya adalah pandemi COVID. Nah, ini repot ini. Durung karuan ya, kita membuat videonya menarik, durung karuan loh ya. Apalagi dibenturkan dengan pandemi COVID. Ini dua permasalahan besar. Oke lah, kalau misalnya pemanfaatan video pembelajaran supaya menarik itu Bapak Ibu bisa belajar, kemudian bisa mengeterapkan, bisa diskusi dengan teman yang lain supaya bagus, cantik, bahkan bisa minta tolong ke orang lain misalnya, atau ke anaknya, atau ke siswanya, atau ke siapa. Tetapi yang menjadi masalah pokok itu selama pandemi COVID ini gimana? Nah, tantangannya besar Bapak Ibu. Apa tantangannya? Yaitu peserta didik. Peserta didik itu dihadapi oleh masalah sarana prasarana. Itu yang menjadi pokok utama. Ketika Bapak Ibu membuat video sudah menarik, ya, harapannya outputnya tentunya bermanfaat. Itu iya, betul. Tetapi apakah bisa dinikmati langsung oleh siswa peserta didik selama pandemi COVID? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Nah, itu yang nanti kita diskusikan ya. Itu topik kita, jadi ada dua permasalahan besar. Bagaimana mendesain suatu video pembelajaran yang baik atau media pembelajaran yang baik supaya bermanfaat, menarik, dan seterusnya. Tentunya harus digali, dimunculkan, ditimbulkan dari teknologi yang kita punya, knowledge yang kita punya, pedagogi yang kita punya, lahirnya dari teacher well-being kita. Nah, nanti barulah kita berhadapan dengan siswa. Nah, ya apa ini siswa? Punya sarana prasarana enggak? Tidak ada artinya video pembelajaran itu bagus, tapi anak-anak enggak bisa menikmati. Ya, itu kita diskusinya. Oke, itu poin besar materi yang akan kita webinarkan di pagi hari ini, nanti sampai jam 11:30, insya Allah. Tapi sebentar lagi kita kasih materi dulu sebentar tentang teori bagaimana yang harus dihadapi ketika video pembelajaran harus menarik. Kita harus punya latar belakang, kita harus punya teori-teori yang cukup, kemudian kemampuan yang cukup,
pedagogi yang cukup dan seterusnya. Nah, baru nanti kita belajar tentang bagaimana strategi pembelajaran dia menghadapi pandemi. Bu Nawa, next Bu Nawa. Ya. Ada yang live ya dari webinar. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan memberikan materi tentang komponen pokok pembelajaran abad 21 karena yang kita hadapi saat ini adalah abad 21. Jadi nanti video pembelajaran kita supaya menarik, maka guru kita sebagai guru itu harus seperti apa terkait dengan pembelajaran abad 21. Karena apa? Media pembelajaran itu merupakan bagian dari pembelajaran. Terus yang kedua, nanti saya akan perkenalkan variabel-variabel pembelajaran di abad 21. Jadi Bapak Ibu harus memiliki variabel ini. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki variabel-variabel ini, maka sulit sekali ketika Bapak Ibu ingin mencapai manfaat media pembelajaran atau video pembelajaran yang baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus punya entropi, harus punya kandungan variabel-variabel itu. Kemudian yang ketiga, saya akan menanamkan bagaimana teacher atau student well-being. Ini yang lagi ngetrend sekarang di Indonesia terkait dengan proses pandemi COVID ya. Ini harus ada. Pandemi COVID ini penting ditanamkan tentang teacher atau student well-being ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang keempat yaitu nanti bagaimana kita berdiskusi sesuai dengan pengalaman kita bersama tentang bagaimana sih pemanfaatan video, merancangnya gimana, kemudian merefleksinya gimana, evaluasinya gimana terhadap siswa di masa pandemi COVID ini. Oke, next Bu Nawa. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah beberapa komponen Bapak Ibu yang harus dimiliki di sekolah terkait dengan pembelajaran di abad 21 tanpa melihat ini pandemi COVID ya. Jadi apa yang harus dilakukan di dalam sekolah itu harus ada yang namanya guru ya. Di dalam sekolah itu harus ada guru. Kemudian yang berikutnya infrastruktur harus ada. Jadi kita itu mau ngajar kalau tidak ada guru ya tidak bisa. Kita mau ngajar tidak ada infrastruktur. Nah, oke. Ini variabel-variabel yang menurut Bapak Ibu sudah sangat teoristis, tapi ini saya review dulu. Jadi nanti ini ada benang merahnya ketika kita belum bicara tentang pemanfaatan video di masa pandemi COVID. Kemudian strategi pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, strategi pembelajaran ini hubungannya sama apa? Sama metodenya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti membuat video, ya, video pembelajaran supaya bermanfaat kepada siswa di masa pandemi COVID. Ibu harus punya strategi. Strateginya apa? Ya banyak sekali. Karena apa? Percuma Bapak Ibu mau mendesain media bagus, cantik, menarik dan sebagainya. Tapi siswa sudah oke, sarana prasarana oke, tapi Bapak Ibu strateginya salah. Nah, ketika salah, ya udah, ya berarti nanti bermanfaatnya juga nggak bagus. Nah, strategi itu menyangkut metode. Metode itu menyangkut pendekatan. Nah, pendekatan itu menyangkut model. Nah, model di pembelajaran K13 yang tidak lazim, yang sudah lazim ini, itu adalah cooperative teaching learning. Salah satu contoh di K13 yang kita perkenalkan dulu di tahun 2013 itu ada inquiry, ada discovery, ada project based learning, ada problem based learning. Nah, Ibu harus menguasai itu. Ketika Bapak Ibu menguasai model-model pembelajaran yang saya sebut tadi, inquiry, discovery, project based learning, problem based learning, Ibu pasti akan melakukan bagaimana pendekatannya seperti apa. Ketika pendekatannya seperti ini, maka nanti metode yang cocok untuk masa pandemi COVID itu apa? Ya. Kemudian selebihnya barulah nanti menentukan bagaimana cara menyampaikan dengan baik. Nah, ketika Bapak Ibu strategi sudah tahu, oke. Contoh misalnya, kayak ini, Pak Hari lagi diskusi nih, lagi webinar. Pak Hari harus punya strategi. Strateginya apa? Supaya menarik apa? Nanti ada diskusi. Kalau hanya mendengarkan saja, ini saya jual jamu ini, tidak menarik ini. Tidak menarik. Ya. Makanya ketika saya mengajari anak-anak di masa webinar, di masa pandemi, jadi langsung saya buat kelompok.
forum diskusi web meeting. Saya masuk ke wilayah masing-masing. Jadi anak-anak saya buat kelompok. Di dalam web meeting itu bisa dibuat kelompok-kelompok, Bu. Misalnya ini ada 20 orang, kelompok dikasih 5. Saya buat chat room. Silakan web meetingnya, diskusi, nanti masuk ke tempat yang lain-lain. Nah, supaya apa? Model JISO tadi itu menarik dan bisa diterapkan di forum web meeting. Jadi JISO, model diskusi tadi tidak hanya di model luring, tapi di model daring juga bisa. Nah, itulah model. Itulah pendekatan, itulah strategi supaya pembelajaran kita menarik. Oke, kemudian berikutnya harus ada data sumber belajar. Ya, oke, itu normatif ya. Kemudian desain pembelajaran online ya. Saya sebutkan tadi harus menarik tadi. Kemudian kinerja peserta didik. Nah, kinerja peserta didik ini hubungannya sama konteks dan konten. Jadi mohon maaf kalau misalnya sekolah di luar MAN ini inputnya tidak bagus, kalau saya yakin MAN ini inputnya bagus. Itu akan menjadi sangat kesulitan peserta didik ketika melihat inputnya itu tidak diharapkan. Nah, kalau MAN 1 ini menurut infonya Pak Rahmat, MAN 2 ini insya Allah bagus-bagus inputnya. Nah, sehingga ketika melaksanakan proses pembelajaran daring, di masa pandemi COVID dengan media video pembelajaran yang baik pula, insya Allah anak-anak akan bisa merespon dengan baik, termasuk juga latar belakang konteks, latar belakang keluarganya yang rata-rata menengah ke atas misalnya di MAN ini, maka kecukupan untuk bisa berdiskusi di web meeting atau di diskusi classroom itu sangat bisa tercapai ya. Jelas sebenarnya komponen pokok pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya di chat ini. Ini topik yang pertama. Kemudian next Bapak Ibu, Bu Nawa silakan next lagi. Ini topik yang kedua. Oke. Bapak Ibu yang perlu diketahui, ketika Bapak Ibu berhadapan dengan dunia abad 21, maka Bapak Ibu tidak boleh lepas dari yang namanya variabel abad 21 ini. Ya. Yang saya harus sampaikan, kita harus kenal dengan istilah STEAM. Ya, jadi nanti Bapak Ibu ketika membuat video pembelajaran, supaya menarik, itu harus memiliki rubrik atau kriteria atau indikator STEAM. Apa itu STEAM? STEAM adalah Science, Technology, Engineer, Art, dan Mathematics. Jadi Bapak Ibu ketika membuat video pembelajaran atau media pembelajaran, harus memiliki knowledge, memiliki teori yang bagus. Apa itu science? Jadi science-nya harus bagus gitu lah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menjelaskan tentang jaringan komputer, maka Ibu harus tahu dulu teori jaringan komputer itu apa. Kalau tidak tahu tentang teorinya, percuma nanti ditertawai itu sama peserta didik ya. Kemudian yang kedua, Ibu harus menguasai teknologi tentang jaringan itu. Sudah tahu teorinya tapi tidak tahu teknologinya, sulit. Mulai dari intraland, kemudian local LAN, kemudian metropolitan LAN, ya, kemudian sampai wide LAN atau wideband, itu harus tahu tuh teknologinya, bagaimana topografinya, bagaimana sosiografinya, dan sebagainya harus tahu tentang topologinya, tentang teknologinya jaringan itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu harus tahu tentang engineer. Engineer itu rekayasa, bagaimana cara merancangnya, bagaimana cara mendesain implementasinya tentang jaringan. Nah, ini saya mengambil contoh jaringan karena kebetulan saya ngajar khusus untuk PTI, saya lebih kepada jaringan. Kemudian arts atau seninya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat media harus punya seni. Jangan hanya sembarangan bukan sembarangan sih. Pokoknya asal jadi, tidak bisa seperti itu, tapi harus punya daya seni, termasuk warna, kombinasi warna, huruf, kata, dan sebagainya harus diatur. Nah, matematik harus ada gambaran-gambaran matematisnya. Itu harus dilengkapi. Ya, itu variabel yang pertama. Kemudian yang berikutnya ada 4C. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang guru nanti ketika mendesain media pembelajaran atau video pembelajaran, harus memiliki jiwa kreativitas. Harus bisa mengkolaborasi juga dengan materi-materi yang lain. Jadi jangan monoton. Jangan monoton dengan tekstual yang ada, tapi harus belajar juga tentang kolaborasi, yaitu dengan kontekstual.
Jangan hanya menggunakan buku yang buku wajib saja, tapi harus menggunakan buku yang tidak wajib. Misalnya video, majalah, ya kontekstual yang lain kayak internet, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ibu harus menanamkan jiwa critical thinking. Jadi jangan hanya yes man saja, tapi harus punya daya kreativitas untuk bercritical thinking. Tapi jangan negative thinking ya, tapi critical thinking. Nah, critical thinking itu lebih kepada positive thinking dan komunikatif. Jadi jangan sampai di era pandemi COVID ini ibu diem saja, susah itu. Ya, susah sekali, tidak bisa apa-apa, diem saja, menunggu saja, jangan. Ya, kayak Bu Nawa ini ciri-ciri orang yang komunikatif ini, makanya dijadikan moderator. Jadi itulah yang menjadi bagian penting ketika Bapak Ibu memahami tentang 4C. Ya. Kemudian apalagi variabel yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu nanti ketika mendesain media pembelajaran? Harus punya jiwa TPEC. Ya, TPEC itu apa? Technological, pedagogical, dan content knowledge. Nah, saya cerita ini. Ketika Ibu mendesain media pembelajaran atau video pembelajaran, ya, harus berlatar belakang, harus muatannya harus penuh dengan teknologi. Ya, apa teknologi yang sekarang lagi ngetren? Animasi, Bapak Ibu. Animasi. Nah, ini kebetulan mungkin dari sekian banyak peserta ini pasti ada yang memahami tentang multimedia. Ini orang multimedia harus pinter nih, harus canggih. Kemudian orang RPL misalnya, ini juga tentang membuat bagaimana desain web program itu, ini orang RPL harus canggih nih. Ya. Kalau jaringan, ya itu lebih kepada fisik ya. Jadi jaringan itu peminatnya banyak, tapi gajinya sedikit. Tapi kalau MM sama RPL, peminatnya sedikit, tapi gajinya besar. Itu. Ya, jadi sekali lagi di TPEC itu Bapak Ibu harus menguasai teknologinya. Kemudian yang berikutnya, sebagai seorang pendidik, Ibu harus memiliki pedagogical. Nah, jadi pedagogical itu apa? Ini yang sering membedakan perbedaan tipis antara profesional sama pedagogi ya. Bapak Ibu kan seorang guru. Harus memiliki dua jiwa yang besar, yaitu jiwa profesional dan jiwa pedagogi. Nah, apa itu jiwa profesional? Jiwa profesional itu lebih kepada penguasaan materi konten. Jadi kalau misalnya Bu Nawa ngajar apa di sana? Ngajar apa Bu Nawa misalnya? Speakernya Bu Nawa, speakernya tidak hidup. Speakernya lagi mati. Bu Nawa ngajar apa di sana? Bahasa Inggris, Bapak. Oh, bahasa Inggris. Oke, tidak apa-apa. Sekarang misalnya Bu Nawa di slideshow besar. Misalnya Bu Nawa ini ngajar bahasa Inggris. Dia harus menguasai dua kompetensi. Ya, apa? Kompetensi profesional, kompetensi pedagogi. Apa kompetensi profesionalnya? Bu Nawa harus menguasai konten bahasa Inggris. Ya. Apa itu konten bahasa Inggris? Mungkin ya, saya nanti diberi masukan. Misalnya diajari tentang present tense, ya, past tense, future tense misalnya ya Bu Nawa ya. Itu harus menguasai itu. Bagaimana strukturnya, vocabnya seperti apa, ya kan, dan seterusnya. Yang lebih tahu kan Bu Nawa. Nah, itu harus menguasai, itu profesionalisme. Ketika kita tidak menguasai profesionalisme, kita tidak bisa ngajar. Kita tidak punya bahan, kita sulit ngomongnya, gitu loh. Kayak kikuk gitu ya, kayak kaku. Ujung-ujungnya marah-marah masuk kelas. Ayo, buka buku, ayo buat. Nah, itu kan tidak menguasai materi. Itu ciri-ciri guru yang tidak menguasai materi. Ya. Ciri-ciri guru yang tidak menguasai materi, masuk kelas pekerjaannya muring-muring, menyalahkan siswa. Wong siswa nggak tahu di ujuk-ujuk, ayo buka buku, ulangan loh. Belum dikasih apa-apa ulangan. Nah, itu berarti apa? Profesional harus menguasai. Mau enggak mau Bapak Ibu harus itu. Coba nanti Bapak Ibu introspeksi kepada diri kita sendiri. Ketika Bapak tidak menguasai profesional, maunya, bisanya hanya marah-marah ke anak-anak. Terus enggak utuh ngajarnya. Itu biasanya
konten, itu profesional. Nah, sekarang kalau yang pedagogi gimana? Kalau yang pedagogi itu bagaimana adalah lebih kepada strategi. Lebih kepada strategi. Jadi misalnya bagaimana melihat peserta didik yang ngantuk. Oh, berarti pendekatannya harus begini. Bagaimana kalau melihat anak yang nakal. Oh, berarti harus begini pendekatannya. Ya, bagaimana anak yang misalnya selalu hiperaktif. Nah, ini pendekatannya. Terus bagaimana cara menyampaikan materi supaya menarik. Itu masuk pedagogi. Bagaimana kiat-kiat ulangan yang tepat dengan waktu yang teraturnya itu adalah pedagogi. Dan pedagogi itu tidak ada, mohon maaf, pedagogi itu teorinya ada tapi tidak bisa diciptakan tanpa pengalaman. Mohon yang ada yang masih ada speakernya di mute dulu ya Pak ya, biar Bapak Ibu. Suaranya lagi noise ini. Pak Ari lagi semangat misalnya. Pak Indro kayaknya ya yang lagi oke masih. Jadi bagaimana caranya supaya anak itu menarik. Nah, itu masuk dari pedagogi. Nah, pedagogi itu bisa lahir, bisa tercipta dari pengalaman Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang guru-guru senior ini pasti banyak guru senior di sini nih kan. Tolong Bapak Ibu jangan merasa Ibu terus meremehkan adik-adik guru yang muda. Justru Ibu Bapak yang senior itu membina mereka. Kadang-kadang begini, contoh di kampus ya, tapi di kampus insya Allah sudah hilang perasaan gitu. Merasa dosen senior, ada dosen baru itu dicuekin gitu. Dicuekin. Nah, gimana dosen baru mau belajar tentang pedagogi lah, wong yang senior aja tidak menanamkan pedagogi yang bagus, strategi yang baik, ya kan? Jangan. Apalagi ini ada guru baru nih, pindahan nih, ada guru pindahan. Guru yang pindahan, wes pokok kalau ada guru baru pindahan, apakah itu muda atau tua, itu pasti dicuekin. Wes itu ciri-ciri di sekolah kayak gitu. Apalagi guru baru yang masih muda, wah diblogodo itu. Nah, bagaimana cara menanamkan pedagogi? Bapak Ibu inilah yang menjadi pionir, menjadi garda terdepan, menanamkan pedagogi kepada generasi penerus kita, kepada adik-adik guru yang baru ini. Saya memang usia sudah 50 misalnya ya. Bapak Ibu ada mungkin yang lebih dari saya. Kalau ada guru yang baru usia 30, ya dikasih pedagogi contoh yang bagus, seperti toladan yang baik. Itulah sebenarnya pedagogikal itu. Ya. Kemudian yang berikutnya masih di DPEC itu content knowledge. Seperti yang saya sebutkan ini lebih kepada profesional. Jadi ciri-ciri guru ketika kita ingin menyampaikan media pembelajaran yang bagus harus menguasai tentang content knowledge-nya. Hampa nanti isinya media itu. Kosong nanti isinya media itu kalau tanpa diimbangi dengan knowledge konten yang dalam. Tidak ada artinya. Hanya berputar di animasi, hanya berputar di media, macam-macam. Tapi tidak ada isinya, kosong, zong gitu ya. Oke, berikutnya. Ini ada HOTS ya. HOTS ini Bapak Ibu pasti mengenal HOTS ya. Kalau lawannya adalah LOTS ya. HOTS ini adalah ciri-ciri atau variabel pembelajaran abad 21 tapi lebih kepada peta kognitif. Ya. Lebih kepada peta kognitif, lebih kepada evaluasi peta kognitif. Ya, apa itu Pak? Ini lebih kepada loh ya. Bukan berarti skill kemudian sikap itu tidak tetap ada. Jadi lebih kepada peta kognitif. Bu, minta tolong Bu Nawa dikembalikan ke slide yang tadi Bu. Nah, mana tadi? Nah ya. Apa itu HOTS? Nah, jadi gini, Bapak Ibu dulu kan belum Bu, masih kembali lagi, masih ke HOTS, masih ke HOTS dulu. Kembali ke HOTS dulu. HOTS. High order thinking, high thinking skill. Oke.
Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil tentang HOTS ini? Bapak Ibu kan sudah mengenal nih waktu zaman kuliah dulu. Ada yang namanya peta kognitif C1, C2, C3, C4, C5. Peta kognitif ya di taksonomi Bloom waktu itu, masih ingat kan? Nah, dulu Bapak Ibu memberikan soal, memberikan bahan media, ataupun memberikan materi kepada anak-anak itu kan berurut nih. C1, C2, C3, C4, C6 kan? Ya. Nah, kalau C1, C2 nanti kalau membuat soalnya mudah ya. C3, C4 soalnya sedang, C5, C6 soalnya sulit. Itu dulu, Bu. Ya, itu dulu. Nah, sekarang sudah mengenal istilah HOTS. Maka HOTS itu sudah tidak ada lagi yang namanya C1. Sudah tidak ada lagi yang namanya C2. Ketika membuat soal yang ada adalah minimal ada C3. Minimal itu. Tapi peningkatannya di C4, C5. Nah, jadi nanti soal itu sudah tidak ada soal lagi memahami. Ya. What's the meaning of the topology? Ya. What's the meaning of the network? Tidak ada lagi. Jadi istilah apa yang disebutkan itu sudah tidak ada lagi. Selamat datang Bu Evi. Ya. Oke, Bu Evi. Selamat datang ya. Oke. Jadi sekarang penekanannya di mana? Di peta kognitif yang C3, C4, C5. Intinya apa? Lebih kepada soal-soal atau bahan-bahan yang mengarah ke analisis. Ya. Nah, apakah Bapak Ibu sudah menjalani proses, Bapak Ibu? Jangan bilang sudah, tapi proses. Ya. Jangankan Bapak Ibu yang guru, saya dosen saja, itu masih proses. Ya, masih proses. Jadi masih proses, jadi bukan berarti dosen itu sudah belum, masih proses, tetapi sudah mendekati maksimal. Dan yang terakhir, ini yang penting adalah blended learning. Ya, saya belum masuk ke wilayah pandemi COVID dulu, belum. Masih berbicara tentang belum ada pandemi COVID. Jadi media pembelajaran, perangkat pembelajaran sebelum pandemi COVID ini. Nah, di dalam variabel seorang guru di abad 21 itu harus memiliki konsep blended learning. Apa itu blended learning? Proses pembelajarannya ada luring, ada daring. Ya, jadi konsepnya begitu. Luring itu pembelajaran tatap muka langsung di kelas ya, atau di bengkel ya, atau di lapangan ya. Artinya ada interaksi langsung itu luring. Ya, bisa di luar sekolah, ya, tapi didampingi oleh guru. Itu luring. Tetapi kalau daring, itu ya kayak gini, ini daring. Jadi pembelajaran ini tidak langsung. Ceramah yang tidak langsung, diskusi yang tidak langsung. Ya, jadi model JISO, THT, NHT, itu tidak langsung. Nah, itu yang disebut dengan daring. Ceramah tidak langsung, itu daring. Nah, blended learning itu harus memodifikasi moda daring dan moda luring. Nah, dulu saat sebelum ada pandemi COVID, Bapak Ibu jarang sekali melaksanakan yang namanya daring. Mau diakui, dipungkir atau tidak melaksanakan daring. Bahkan sama sekali tidak melaksanakan daring. Kalau Pak Hari sudah, di kampus sudah dilaksanakan. Jadi di samping luring kami sudah daring. Nah, terlebih sekarang ketika sudah pandemi COVID, nah, itu luring sudah ditinggalkan. Bahkan lebih banyak ada daring. Nah, masalahnya sekarang lebih kepada infrastruktur. Ini kasihan kepada Bapak Kepala Sekolah ini. Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Guru, kemudian apalagi bendahara sekolah ini kasihan. Kenapa? Karena guru-gurunya menuntut untuk diberi jatah pulsa. Paling enggak 1 bulan 150 lah untuk pulsa, Pak. Karena saya kan harus ngajar dengan anak-anak itu harus menggunakan pulsa. Misalnya itu contohnya. Itu yang menjadi masalah. Oke, ciri-ciri blended learning yang pertama, luring daring. Terus yang kedua, tidak boleh menghilangkan kompetensi religi dan sosial. Jadi ketika Bapak Ibu mengajari anak-anak luring dan daring, tidak boleh lepas terhadap proses pembinaan kompetensi religi KI1 dan KI2 tidak boleh hilang. Jadi misalnya pas lagi daring, asik-asik, ada azan misalnya, terus saja ngoceh, tidak boleh. Nanti pun juga gitu, makanya saya bilang kepada Bu Nawa, kegiatan kita berakhir pukul 11.30. Karena apa?
saya tidak mau blended learning ini, daring ini nanti mengganggu kompetensi religi. Jadi sudahi saja, selesai. Ya. Terhadap sosial gimana? Nah, sosial Bapak Ibu tidak boleh meninggalkan. Artinya apa? Anak-anak tetap dikawal. Sopan santunnya gimana? Kemudian azab asornya gimana ya, kepada peserta didikan dan kepada masyarakat. Karena apa, sekarang ini korban dari daring Bapak Ibu, terus terang anak-anak ini sudah cuek ya kan, introvert ya, menyendiri, interaksi dengan sosial itu sudah berkurang. Jadi daring iya, daring iya, oke. Tapi dengan orang tua, paling tidak lingkungan yang paling kecil di kita ini siapa? Keluarga kan? Nah, jangan-jangan gara-gara daring anak-anak itu di kamar, terus tapi interaksi dengan orang tua nggak ada. Harusnya ada waktu berkumpul dengan keluarga. Paling tidak waktu makan bareng. Ya, saya di rumah gitu, waktu buka puasa itu ayo bareng buka, ngomong sambil makan, cerita-cerita. Ya kalau enggak puasa, makan pagi ya kumpul, siang kumpul. Jadi itu paling tidak ada komunikasi. Karena apa? Ketika anak-anak sudah daring, lupa sama orang tuanya, wis mojok masing-masing. Karena apa? Iya, mereka harus mengerjakan tugas dari gurunya. Karena gurunya kalau ngasih tugas berat-berat. Di masa daring Bapak Ibu jangan memberi tugas yang berat-berat. Kasihan. Ya, jadi sekali lagi kompetensi sosial harus tetap dikawal. Dan yang terakhir untuk blended learning Bapak Ibu, jadi ketika kita memberikan pembelajaran blended learning harus ada analisis. Jangan hanya kejar wis pokok daring, wis pokok luring, tapi tidak memberi muatan-muatan analisis kepada peserta didik. Jangan. Ya, muatan analisisnya ya penuh. Jadi misalnya nanti memberikan PJBL, maka problemnya seperti apa, BBL-nya seperti apa, analisisnya seperti apa. Ya, meskipun itu inquiry tapi harus diberi muatan analisis. Meskipun itu discovery tapi tetap diberi muatan analisis. Apalagi BBL maupun BJBL. Jadi model-model itu tetap harus dituangkan dalam analisis di dalam masa blended learning ini. Ya, itu adalah variabel-variabel. Sebenarnya banyak variabel-variabel lain, Pak, terhadap guru yang harus ditanamkan. Nah, ketika Bapak Ibu tadi sudah menguasai karakteristik dan variabel ABA 21, itulah yang menjadi modal Bapak Ibu untuk membuat, menguasai, memahami tentang desain, implementasi, media pembelajaran atau video pembelajaran. Nah, yang paling penting berikutnya ini, slide yang terakhir. Ini yang penting. Monggo Bu Nawa, saya minta tolong di yang terakhir. Yang terakhir. Nah, Ibu mungkin masih mengenal istilah yang namanya well-being, ya. Baru mengenal mungkin istilah, atau mungkin sudah ada yang mengenal well-being. Jadi well-being ini tidak hanya student well-being, tapi juga ada teacher well-being. Apa itu well-being? Jadi gini Bu, saya jelaskan dulu tentang attitude ya. Attitude ini kan sikap, ya. Jadi misalnya sikap kita misalnya santun, disiplin, ya. Kemudian azab asor, itu attitude. Ya, itu attitude. Ya, tolong difahami. Attitude itu ada teorinya dan ada implementasinya. Dan ini menyangkut tentang karakter orang, karakter anak didik. Nah, biasanya anak yang cakap, yang mengerjakannya itu bagus, rajin, itu biasanya anak disiplin, itu ciri-ciri gitu. Tapi kalau sudah anak itu malas, itu biasanya mengerjakannya tidak tepat waktu. Nah, itu attitude itu. Itu attitude yang memang lahir, sudah ada, tapi itu bisa diperbaiki. Attitude itu bisa diubah dengan pola kebiasaan di lingkungan, environment, struktur yang ada di kampus, di sekolah, di ruangan dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan well-being? Well-being ini adalah inner beauty. Jadi suatu kecantikan yang muncul, yang lahir dari dalam hati kita. Apa itu? Timbul perasaan bahagia, ya, timbul perasaan senang, timbul perasaan merdeka, timbul perasaan bebas. Nah, itu adalah well-being. Kalau Bapak Ibu sudah tidak memiliki perasaan well-being, ya, perasaan itu sudah nggak ada, maka Bapak Ibu pasti akan memunculkan sikap atau attitude yang tidak ada. Ketika suka well-being nggak ada, attitude nanti juga sudah nggak ada, maka ketika Bapak membuat media atau video pembelajaran, itu menjadi tidak menarik, gitu loh.
Kenapa? Sudah Bapak Ibu dari hatinya sudah nggak enak, udah nggak nyaman itu loh. Sudah nggak apa istilahnya nggak care, ya. Sudah nggak care. Wes terserah wes, nah sudah nggak ada kepedulian. Nah kalau sudah nggak ada itu ya bagaimana cara membuat attitude yang bagus? Kalau sudah nggak bagus, attitude nggak bagus, bagaimana cara membuat media video pembelajaran yang baik? Malah nggak menarik. Kalau sudah tidak menarik, pasti tidak bermanfaat gitu ya. Kalau sudah tidak bermanfaat, apalagi di pandemi COVID, wah malah tambah anak-anak tidak senang dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus menanamkan, termasuk saya, harus menanamkan sifat kepada siswa atau kepada murid dengan istilah student well-being. Ciptakan anak-anak itu bahagia, ciptakan anak-anak itu senang. Tanya gimana menciptakan student well-being? Ada yang bisa? Kalau Bapak Ibu bisa jawab bagaimana menciptakan suasana well-being kepada peserta didik, nanti saya akan beri pulsa. Saya akan beri pulsa. Tidak usah banyak-banyak, 50.000 saya kasih pulsa. Ya. Jadi kalau bisa ada 1 orang atau 2 orang, saya kasih pulsa bagaimana cara menciptakan student well-being yang bagus. Ajukan tangan lewat moderator. 2 orang saja, saya kasih pulsa 50.000-an. Ya, silakan lewat operator, lewat laki-laki dan perempuan. Kalau benar saya kasih pulsa 50.000, nanti saya diberi nomor WA-nya, nomor HP-nya. Lewat Bu, Pak, lewat moderator ya. Biar dicatat namanya dan nomor HP-nya. Kalau nanti saya bilang, "Oh, ini benar," nanti saya kirimi pulsa. 2 orang saja, jangan banyak-banyak. 100.000 nanti namanya ya. Silakan lewat motor, lewat moderator Bu. Saya minta Bapak satu, saya minta tolong Bapak 1, Ibu 1. Bagaimana cara menciptakan student well-being yang bagus? Nah, wes coba. Silakan. Oke, mari Bapak Ibu. Ini bagi-bagi pulsa gratis nih, Pak Hari nih. 2 saja, 50.000-an. Kalau benar langsung saya kasih. Harus benar. Silakan. Monggo Bu Nawa, silakan. Oke, siap. Matur nuwun Pak Hari. Monggo Bapak Ibu, bagaimana caranya menciptakan suasana student well-being yang baik? Matur nggih Pak Hari. Untuk Bapak Ibu guru Manda Praktis yang bisa menjawab, silahkan 1 Bapak dan 1 Ibu. Betul, silakan. Disebutkan namanya Bu dan nomor HP-nya dicatat. Kalau benar nanti langsung saya apresiasi. Oke, siap. Silahkan sebutkan nama dan nomor HP. Monggo Gunawan difasilitasi Gunawan. Ini sepertinya ada yang mau menjawab ini Bapak. Monggo Bu Nawa yang ngatur, Bu Nawa yang ngatur. Saya kan hanya Bu Nawa yang ngatur. Siapa yang paling cepat silahkan. Bapak Oki, monggo silakan Pak Oki. Terus ibunya siapa? Ibunya siapa dulu? Bapak. Belum ada. Silakan Pak Oki. Itu ada kayaknya Bu Sulastri itu kayaknya. Ada Bu Sulastri itu. Sulastri sebentar. Bu Sulastri. Saya scroll dulu ya Bapak. Belum. Ya, silakan. Itu ada Bu Sulastri. Jadi nanti tolong dijawab kedua-duanya Bu, nanti baru saya akan memberikan komentar. Yang benar langsung saya kasih pulsa. Kalau enggak benar atau kurang tepat, ya enggak jadi. Ya. Silakan dimediasi Bu Nawa. Oke, silakan. Saya mulai dari Pak Oki. Oke, Pak Oki. Bagaimana menciptakan suasana student well-being yang baik, yang bagus? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak Kris menggunakan akunnya Pak Oki, Pak. Oh, gitu. Oke. Rahmat ini Bapak. Oh, Pak Rahmat. Pak Rahmat. Pak Kris itu dipanggil Pak Kristian. Oh, Pak Kris. Monggo Pak Kris. Untuk menciptakan suasana yang menyenangkan agar peserta didik feedbacknya baik saat ini harus bisa jawab loh ya, Pak Kris harus
bisa jawab karena ini sudah saya berikan teorinya waktu PPG, harus bisa loh. Ayo Pak Kris. Ayo, harus bisa jawab dan benar karena ini teori waktu Siap. PPG sudah saya berikan. Kita harus memahami watak dan karakter peserta didik. Jadi sesuai dengan karakter, jika anaknya suka dengan berbasis visual, maka kita beri yang visual. Jika dia berbasis mendengarkan, maka kita tempatkan dengan posisi di mana dia lebih bentuk kelompok. Jika dia bentuk aktivitas, maka kita beri proyek. Jadi mengenal karakter peserta didik itu merupakan modal kita untuk mengajar, sehingga saat kita mengajar maka peserta didik akan maksimal sesuai dengan karakternya. Terus kedua, ya, bentuk student well-being-nya apa? Bentuk student well-being-nya apa? salah satunya adalah metodenya, Pak. Metode pembelajaran yang kita gunakan seperti apa? Menyesuaikan dengan apa? kondisi. Harus bagaimana? Harus bagaimana? Nanti jika kelas, umpamanya kelas itu IPS, biasanya suka dengan berdiskusi. Terus? Jika kelas itu IPA, biasanya dia lebih suka ke proyek. Jadi kita berikan proyek, kemudian dia runut, bukan laporan, maka itu akan lebih pas diterapkan. Kemudian medianya juga meskipun dengan media yang sama, mesti responnya berbeda. Maka harus metode yang digunakan mengajarnya harus sesuai dengan karakter siswa. Ya. Pak Kris tidak jadi 50 ya, 25 saja karena masih belum mengenal. Ya, sekarang Bulastri apa? Bentuknya gimana? Student well-being bentuknya yang tepat itu seperti apa? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mencoba menyampaikan student well-being. Saya sendiri sebelum disampaikan oleh Pak Hari memahami well-being itu kesejahteraan. Jadi saya pernah mencoba mengajak anak-anak untuk menganalisis sebuah permasalahan, misalnya belajar biologi ekosistem, Pak Hari. Itu mereka berdiskusi tentang sebuah ekosistem, misalnya pantai, misalnya karena di sini ada pantai, di Probolinggo ada pantai. Mereka menganalisis unsur alamnya, unsur ekonominya, unsur sosial, dan well-being atau kesejahteraan, manfaat yang didapat dari diskusi ekosistem itu. Jadi guru tidak menuntut kelompok siswa itu harus menjawab yang sama sesuai dengan kreativitas anak-anak, tetapi dipandu. Dipandu itu ekonomi kalian nanti begini, kalian silakan wawancara begini. Dalam masa pandemi ini tentu saja kita tidak bisa menuntut seperti ketika bertatap muka langsung. Contohnya adalah supaya anak-anak nyaman belajar, kita memberikan proyek itu, anak-anak bisa bekerja sama dengan keluarga. Kalau tidak bisa dengan temannya, dengan keluarga. Misalnya begini, ada materi pertumbuhan perkembangan makhluk hidup, reproduksi manusia. Anak-anak silakan bertanya kepada ibu kalian bagaimana proses ketika mengandung kalian dulu. Pesan menariknya apa? Nah, itu secara teori ada, Pak. Video pembelajaran sudah kami berikan, silakan dianalisis. Kemudian umpan baliknya silakan bertanya pada ibu kalian kesan ketika mengandung kalian, kesan ketika menyusui kalian. Jadi apa, Pak? Menyentuh hati nuraninya semaksimal mungkin meskipun kondisi belajar tidak normal. Konkretnya Bulastri, konkretnya bentuk student well-being-nya apa itu? Yang menyentuh hati tadi itu apa? Anak-anak bentuknya bisa bekerja sama dengan pihak orang terdekat dalam hal ini keluarga. Satu kata aja, satu kata. Jadi bentuknya satu kata. Karena well-being itu satu kata. Apa? Interaksi. Interaksi. Mencoba interaksi.
berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya yang mereka bisa menunjang. Jangan interaksi Bu, karena ini kan inner beauty, tapi interaktif gitu ya. Interaktif ya. Interaktif. Bagaimana nyaman dia tetap mendapatkan sumber belajar meskipun tidak langsung dari sekolah. Ya, tadi sebenarnya Bu Lastri belum mencapai, tapi saya giring menjadi salah satu bentuk well-being, yaitu interaktif tadi ya. Iya, terima kasih Pak Hari. 50 itu ya, sudah dapat 50. Alhamdulillah. Ini berarti Bu Lastri benar nggak Pak jawabannya? Betul, tapi karena saya giring itu sebenarnya, saya giring. Satu lagi aja Bu Nawa, satu lagi supaya konkret, supaya, makasih. Satu lagi aja, Bapak atau Ibu terserah. Bebas, satu saja, tapi harus benar. Jadi bentuk well-being-nya harus betul. Satu kata aja sebenarnya, student well-being itu hanya satu saja katanya. Oke, monggo, satu aja. Bapak atau Ibu, monggo. Bu Nawa yang ngatur. Nanti saya akan tambahi pulsa lagi. Oke, siap. Terima kasih Bu Lastri. Mungkin ada lagi yang mau menjawab Bapak Ibu, bagaimana menciptakan suasana student well-being yang baik. Oke, ini dari ada Pak siapa ini, Jeng? Bentar saya lihat dulu Bapak. Yang Pak Hari minta tuh hanya bentuknya, jadi wujudnya, hasilnya. Satu kata saja sebenarnya itu hasil dari student well-being itu hanya satu saja. Interaktif tadi sudah oke, itu sudah benar itu. Sudah 50.000 untuk Bu Lastri. Nanti saya kirim habis konferen ini. Tadi Pak Rahmat tidak saya kirim karena mahasiswa saya, biar aja dia belajar dulu tuh 25.000. Sekarang satu lagi yang 50.000 kalau benar saya akan tambahi. Oke, monggo. Pak Doni, Pak Doni. Terima kasih. Pak Doni mungkin mau coba menjawab Ibu ya? Enggak apa-apa. Monggo Pak Doni. Untuk student well-being mungkin menciptakan perasaan senang Pak, atau positif mood pada anak-anak. Udah benar itu, cukup langsung 50.000, enggak usah. Terima kasih Pak Hari, terima kasih. Ya, sudah. Jadi yang dapat 50.000 langsung Pak Doni, kalau Bu Lastri 50.000-nya karena saya arahkan. Kalau Pak Kris 25. Catat Bu, saya dikirimi nama sama nomor WA-nya. Habis konferensi saya kirim 50 sama 25. Makasih Pak Doni sama Bu Lastri dan Pak Kris. Siap. Nah, sekarang juragan pulsa loh Pak Hari. Hah? Kenapa? Pak Doni juragan pulsa kayaknya nggak perlu dikirim ini. Oh terserah, kalau enggak mau enggak apa-apa, tak kasih Bu Nawa aja. Jadi gini Bapak Ibu, sekarang student well-being itu adalah bagaimana menciptakan inner beauty anak-anak itu menjadi salah satunya interaktif, menjadi senang, menjadi bahagia, menjadi merdeka. Nah, itu sebenarnya teori student well-being, tapi bentuknya itu yang harus Ibu Bapak lakukan. Contohnya begini, mana si Pak Kris itu? Pak Kris, mana Pak Kris? Ada nggak orangnya Pak Kris itu? Mana Pak Kris? Nggak ada Pak Kris. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran, masih ingat ya dengan teori proses pembelajaran ada 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Ingat, student well-being itu bisa berada di 3 tempat. Bisa di pendahuluan, bisa Pak Kris. Halo Pak Kris. Mana Pak Kris? Mana Pak Kris? Jadi student well-being itu bisa diciptakan pada saat pendahuluan, bisa saat inti, bisa saat penutup. Tetapi yang paling utama yang harus ditanamkan student well-being itu pada saat pendahuluan. Untuk menciptakan student well-being itu harus di pendahuluan. Di mana letak posisinya itu? Ingat, di pendahuluan itu ada yang namanya observasi, ada motivasi, ada apersepsi, ada refleksi, dan ada pemberian acuan. Ingat itu, masih ingat kan teorinya tentang proses pembelajaran? Jadi di pendahuluan itu ada observasi, ada motivasi, ada refleksi,
ada pemberian acuan. Ingat itu, Bapak Ibu. Harus ingat itu sebagai guru. Di mana letaknya student well-being? Di motivasi. Ketika Bapak Ibu datang ke kelas, ngetok pintu, Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana anak-anak, sehat-sehat semua anak-anak? Sehat Bapak Ibu. Sekarang harus ini ya, vitamin harus cukup nih. Ayo, supaya adik-adik semua hari ini merasa senang dan gembira. Ayo, coba berdiri semua. Pak Hari akan memberikan sebuah lagu dengan gerakan yang menarik. Apa itu? Menyanyikan lagu 1 ditambah 1. Nah, caranya gimana? Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, masih ingat Pak Oki dulu waktu Pak Hari? Pak Anu, Pak Kris masih ingat? Lupa ingat, Pak. Nah, ketika kita memberikan motivasi kepada anak-anak menjadi senang, menjadi interaktif, menjadi bahagia, itulah student well-being. Jadi anak-anak buatkan suasana di awal proses pembelajaran dengan senang, dengan merdeka, dengan bahagia, dengan pokoknya macam-macam, dengan sehat dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan student well-being. Ketika anak-anak sudah senang, bahagia, maka proses-proses berikutnya akan senang. Interaktif, iya, itu katanya Bu Lastri tadi. Pak Doni bilang bahagia itu benar. Nah, kalau Pak Kris tadi masih digiring, masih dalam bentuk-bentuk dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan student well-being. Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu akan membuat media pembelajaran atau membuat video pembelajaran, ciptakan dulu dari hati Bapak Ibu dengan perasaan senang. Ya, ketika ciptakan perasaan senang, maka ketika Bapak Ibu membuat video pembelajaran tadi itu akan menjadi menarik juga, menjadi senang juga, ya, kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Makanya saya bilang teacher or student well-being. Nah, ketika itu diciptakan, maka nanti ketika disampaikan ke anak-anak, itu insya Allah. Ini mohon maaf Bapak Ibu, teori-teori yang disampaikan Bapak tadi di atas itu lebih kepada teori. Ya, lebih kepada teori. Tetapi karakteristik seorang pendidik yang memahami abad 21, pahami dulu teorinya baru mengerjakan. Jangan dibalik. Ya. Nah, insya Allah kalau Bapak Ibu memahami teori-teori yang saya sebutkan tadi itu, ketika mendesain video pembelajaran, merancang media pembelajaran, insya Allah akan menarik. Apalagi di masa pandemi COVID ini pasti akan menarik. Next berikutnya Bu Nawa terakhir. Nah, sekarang menjadi inti pembahasan ini. Ada waktu 15 menit ini. Next. Nah, makanya di akhir, nah, saya minta tolong diskusi ini kita. Apa diskusinya? Yaitu pemanfaatan video pembelajaran selama pandemi COVID-19. Ini diskusinya apa? Bapak Ibu sudah tahu nih tadi teori tentang STEAM, 4C, TPACK, Blended Learning, HOT, ya. Kemudian juga teori tentang student atau teacher well-being. Maka bagaimana nih supaya video pembelajaran yang kita buat, kita rancang bisa menarik selama pandemi COVID ini. Tentunya kita diskusi ini tidak berdasarkan opini, tapi berdasarkan pengalaman kita selama mengajar di pandemi COVID. Ya, saya minta tolong satu topik saja yang bisa disampaikan, baru kita gelar diskusinya. Topiknya begini. Saya akan bercerita dulu ya. Topiknya gini. Saya punya murid. Murid saya adalah kelas SMK kelas berapa? 10. Kelas 11 ya. Kelas 11. Kebetulan yang bersangkutan ini anaknya orang tidak mampu, ya. Tetapi dengan ikhtiarnya dia bisa membeli HP sehingga ketika proses pembelajarannya bisa diikuti. Tetapi dia punya kendala. Kendalanya apa? Ternyata media pembelajarannya atau video pembelajarannya dari guru X yang disampaikan itu tidak menarik. Kemudian yang kedua, ibu guru itu atau pak guru tadi itu memberi tugasnya terlalu banyak. Sehingga
berdampak kepada pulsanya cepat habis, terus membuat anak itu tidak merasa well-being-nya sudah merasa hilang, sudah nggak seneng ya, karena sudah tidak bahagia. Nah, sekarang saya minta tolong kepada Bapak Ibu dengan kasus seperti itu, Bapak Ibu apa yang harus dilakukan? Jadi ada 2 variabel tadi itu. Pertama, karena tidak menarik, ya. Kemudian yang kedua, karena tugasnya terlalu banyak. Karena sudah tidak menarik, maka well-being-nya juga nggak enak. Karena tugasnya banyak, akhirnya well-being-nya juga nggak enak. Nah, makanya dua variabel itu, ayo saya minta tolong Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya supaya video yang kita rancang di masa pandemi COVID ini bisa bermanfaat dengan baik kepada anak-anak itu. Karena kalau tidak bermanfaat tidak ada artinya. Silakan Bapak Ibu, ini tidak ada pulsa, tapi biarlah menjadi bagian peserta yang dicatat oleh Ibu Kepala Sekolah. Kalau yang tadi itu menjadi bagian saya yang Pak Doni sama Bu Lastri dan Pak Kris itu. Monggo Bu Nawa, mohon maaf, silakan siapa yang mau menjawab di anu aja, ditampung 3 penjawab saja, baru nanti saya ulas. Ya, jadi 3 saja dulu, dicatat ya namanya, kemudian disampaikan, dicatat, disampaikan, disampaikan, baru saya akan bahas. Gitu aja Bu Nawa, kan ada waktu masih 14 menit lagi. Monggo Bu Nawa. Oke, terima kasih Pak Hari. Monggo Bapak Ibu ada yang ingin menjawab? Ini akan saya tampung dulu untuk 3 penanya. Tadi ada siswa SMK yang tidak mampu. Oke, terus penyampaian dari Bapak Ibu gurunya tidak menarik. Kalau nggak salah seperti itu nih Bapak. Ya, sama tugasnya terlalu banyak. Tugasnya terlalu banyak. Oke. Nah, karena dia punya HP, sementara pulsanya kan sedikit gitu loh ya. Kan kasihan, karena dia orang tidak mampu. Monggo. Oke. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menjawab bagaimana menyikapi situasi saat seperti ini. Nathan. Sebentar saya scroll dulu ya Bapak untuk melihat. Iya monggo Bu. Nah, nanti itu dicatat, laporkan ke kepala sekolah itu. Oh, okay. Apa nanti dapat? Siap. apa dapat bonus tambahan pulsa webinar atau apa kan terserah kepala sekolah itu. Ini Bapak ada di sini kebetulan. Oh ngaten. Pak siapa? Pak kepala sekolahnya siapa Bu? Bapak Alkan Makmur mungkin mau on frame Bapak? Monggo. Niki Bapak. Oh. Monggo. Pak ngapunten Bapak kepala sekolah. Monggo Bapak. Ngapunten Bapak, ngapunten. Waalaikumsalam Bapak ngapunten nggih Pak, lek kula memberikan materi di tempat panjenengan Pak. Ngapunten. Mohon maaf tadi pagi ingin ikut gabung karena harus Inji. Inji Pak, inji. Terima kasih atas pembinaan dan arahnya untuk Pak Ibu kami. Inji Pak Kepala. Masa pandemi ini kami kepingin Bapak Ibu guru kami tetap eksis untuk diberdayakan. Inji Pak. Inji. Sesuai dengan mutunya. Kita sudah alhamdulillah MA plus plus keterangan. Tadi itu mulai tadi awal saya setelah selesai tadi. Sepertinya sudah ada. Oh ngata. Alhamdulillah di lembaga kami sebelum Mas Menteri menyampaikan mendapatkan pulsa gratis seluruh Indonesia, kami sudah bisa mengeksekusi dana bos kami. Alhamdulillah biasa. Ya, sehingga satu siswa kami kerjasama dengan Telkomsel, sehingga satu siswa mendapatkan paket 6 giga setiap bulan selama pandemi. Luar biasa. Luar biasa. Aplaus dia untuk Pak Kepala Sekolah semuanya ini. Bapak Komite ada potongan uang 50.000 dari uang infak bulanan untuk pembelian paketan. Jadi kita berikan kepada siswa. Itu salah satu bukti bahwa kami ikut peduli dengan adanya pandemi ini, walaupun secara global ekonomi kita juga masih dalam rangka untuk menuju yang lebih baik, tapi kami kepingin jangan sampai pendidikan ini terinvas untuk leres Pak Kepala leres. Pak Kepala kalau boleh saya tahu manduan ini pun sampun akreditasi nggih Pak?
Alhamdulillah kami masuk sudah 3 tahun ini, insya Allah tahun depan Pak Ari. Tahun depan 2021. Pak sekarang masa habisnya habis. untuk agregasi. Oke, kebetulan nanti Pak Hari juga ikut jadi asesornya. Kebetulan saya kan asesor nasional Pak. Jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti dua yang asesori Pak Hari ini bisa berjumpa tidak hanya virtual ini. Kan sekarang modelnya IASP 2020 modelnya baru Pak. Jadi tidak compliant tapi performs ya. Jadi jadi perform itu sekarang tidak hanya melihat bukti fisik saja. Kalau dulu kan fisik guru ijazah ini gitu ya. Sekarang ada 2 tahapan. Pertama harus ada yang namanya konfirmasi compliant. Jadi compliant itu data-data. Kemudian setelah data-data itu valid, maka sekolah itu boleh divalidasi, ya, diakreditasi. Nah, ketika nanti, itu yang disebut dengan yang namanya compliant mutlak, Pak. Compliant mutlak. Nah, nanti setelah komplain mutlak ada komplain relatif. Nah, relatif berarti asesor turun ke lapangan, baru memvisitasi dengan performan modelnya. Jadi modelnya sekarang itu guru ngajar langsung dilihat Pak. Seperti supervisi. Jadi tidak boleh kayak, terus kayak supervisi. Jadi langsung asesor punya hak untuk supervisi kan gitu Pak, untuk membuktikan. Betul. Ini, termasuk anak-anak. Bapak Ibu guru kami mendengar semua ini Pak Hari. Iya. Mumpung mendengar semua. Kadang kita ini selaku kepala madrasah Pak Hari, mohon izin, ini curhat. Kadang seorang pendidik itu ada yang mau disupervisi, ada yang enggan disupervisi. Kadang kita ini jadi pimpinan itu mau supervisi sungkan, seperti itu. Makanya ini untuk menuju ke akreditasi tahun 2021, apalagi Pak Hari termasuk asesor nasional, ini sudah live, ini Bapak Ibu guru kami tahu semua, maka nanti kami siap selaku kepala madrasah menjadi supervisornya Bapak Ibu guru. Untuk bukti fisik menuju ke akreditasi. Ya, cuma yang paling penting Pak Kepala Sekolah, yang paling pokok, nilai yang paling besar untuk komplain mutlak itu adalah ini Pak, syarat-syarat guru Pak, itu yang paling pokok. Jadi guru harus S1 semuanya. Ya. Kemudian yang kedua harus memiliki sertifikasi. Minimal S1. Minimal S1, betul. Dan minimal S1. Ya, minimal S1 harus guru semua. Terus kalau bisa sudah sertifikasi, Pak. Nah, kayak itu kan mahasiswa saya itu kan Mas Kris itu kan itu mahasiswa saya itu sudah punya sertifikasi. Nah. Dan baru diaku di UPTK-nya. Karena baru itu menambah ini Pak Hari. Itu menambah poin sekolah loh, Pak. Menambah poin akreditasi itu. Sertifikasi itu. Khususnya di komponen komplain mutlak. Nah, itu Pak. Itu penting itu. Itu aset Pak, jangan dibuang itu, kasihan itu. Kasihan sertifikasinya. Ya alhamdulillah di Mandua Kota Probolinggo ini Bapak Ibu guru kami sudah minimal S1 semua, bahkan ada yang S2 Pak. Ini juga yang saya dorong untuk kuliah lagi S2, karena kepala madrasah sudah S2, harus gurunya itu di atas kepala madrasahnya. Harapan kami seperti itu. Apalagi yang di bidang IT ini kita masih kurang tenaga-tenaga yang berpotensi, ya ada, cuma kalau dipakai standar untuk MA plus IT ini sepertinya harus update semua Bapak Ibu guru. Tapi tetap yang ada ini akan kita adakan kegiatan-kegiatan untuk menambah ilmunya. Terutama seperti ini kegiatan dengan Pak Hari. Kita akan selalu mengatakan. Terus ini Pak, yang penting di komponen komplain mutlak lagi ini Pak. Bapak pernah bergabung di LP2KS dulu? Belum? Belum. Lembaga kepala madrasah, kepala sekolah itu Pak? Bukan. Iya, kepala sampun. Iya. Kita ada. Jadi kalau misalnya MKK Pak, kalau madrasah MKK Jawa Timur. Tapi Bapak sudah kagungan sertifikat kepala sekolah nggih, sampun nggih? Sampun, sudah. Berarti Bapak sudah tergabung di LP2KS tentunya ya. Itu poin besar Pak. Sangat besar itu.
Jadi ketika nanti ada kepala sekolah, ini kan pengalaman kami supervisi nih, akreditasi. Kepala sekolah yang belum S1. Wah, itu langsung dicoret, Pak. Langsung dicoret untuk komplain mutlaknya. Jadi tidak bisa divisitasi. Kalau tidak bisa divisitasi, berarti akreditasi tidak bisa dilakukan. Terus sudah punya S1, tapi dia tidak punya sertifikat kepala sekolah, maka harus ganti tuh, Pak. Tolong gantiin kepala sekolah. Itu sekarang juga sudah diberlakukan Pak Hari itu. Jadi 1 tahun yang lalu kalau ada kepala madrasah yang tidak punya sertifikat kepala itu harus cancel, ya, harus turun. Nah, ini. Dan alhamdulillah kami sudah dapat tahun 2016 sertifikat kepala madrasah itu ketika kami masih di Man Bangil. Kemudian kami mutasi ke sini 2017. Ya, ini kan kebetulan bulan September sampai Desember ini, Pak. Jadi September pertengahan sampai awal Desember ini kan kebetulan saya tergabung di tim ad hoc ini penguatan pemberian diklat penguatan kepala sekolah. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum menjadi kepala sekolah itu ada bisa diusulkan untuk mengikuti BIMTEK untuk penguatan diklat. Kepala sekolah ini sedang berjalan ini. Insya Allah saya sebagai pemateri juga dan penyusun diklat juga, termasuk supervisornya juga di lapangan. Insya Allah kalau ini nanti sudah oke, maka bisa jadi kepala sekolah tahun depan. Nah, untuk meregenerasi kepala sekolah yang sudah pensiun itu, Pak. Minta tolong disampaikan ke yang lain, wes pokoknya daftar aja dulu. Karena nanti kita sampaikan ke tidak lulus yang penting. Terutama yang sudah punya jabatan tambahan wakil kepala, Pak. Betul. Biasanya itu guru yang mendapatkan jabatan tambahan wakil kepala itu biasanya sudah mulai kalau di Kementerian Agama itu ikut asesmen kepala madrasah, calon kepala madrasah. Leras. Itu Pak, biar menggenerasi Bapak Ibu yang nanti sudah mau pensiun kan perlu diregenerasi, dan itu salah satu bentuk manajemen sekolah yang tepat. Jadi kepala sekolah yang bagus adalah bagaimana mengelola manajemen sekolah yang baik, khususnya di SDM. Itu luar biasa. Panjenengan saya lihat dari profilnya sudah mengarah ke manajemen sekolah. Ya, kami tanpa tim kami ada Mbak Nawa ini yang suaranya lembut katanya Pak Hari tadi. Sama tim Mas Kris dan lain-lainnya ya tidak bisa kemana-mana kan? Karena kami kerja di Pak Hari. Jadi kemanapun kami ada informasi apapun selalu kita sharing dengan Bapak Ibu guru, terutama yang para waka dan kaprodi. Kami di sini ada 2 kaprodi Pak Hari, kaprodi SKS sama IT atau prodistik. Nah, itu selalu setiap Senin kita dapat itu. Seri, Pak. Terima kasih. Dapat ilmu dari Pak Hari saya. Mohon dibantu nanti informasinya lagi, insya Allah tahun 2021 kalau tidak salah masa akreditasi Mandra habis. Saya kasih kiat-kiatnya nanti Pak. Saya kasih kiat-kiatnya itu. Nanti kami informasi dan arahan dari Pak Hari. Dan sekarang butir asesi tidak seperti yang dulu sampai ratusan, 135 enggak Pak. Ini hanya sedikit. Waduh. Ya, lebih ramping. Pokoknya memang ada kekhususan untuk SMA memang ada, tapi insya Allah lebih mudah Pak, lebih mudah dan lebih enak. Dan yang paling penting, poin yang paling besar karena interseksi di IASP 2020 ini ada satu Pak. Interseksinya apa? Guru Pak. Jadi mutu guru itu menjadi penting. Mutu guru itu pada saat penilaian komplain mutlak itu utama. Ketika menjadi penilaian performance itu utama. Jadi intinya di guru Pak, akreditasi. Jadi interseksinya ada 2. Kalau gurunya tidak berkualitas, ya mutlak maupun komplain performance nanti jadi kecil gitu ya. Jadi tolong pembinaannya ditekankan kepada guru Pak, terutama di SDM. Itu penting itu. Oke Pak Kepala, saya sebelum panjenengan live, saya mohon maaf kemarin saya tidak bisa. Iya, waktu pembukaan itu tidak apa-apa. Ya. Karena saya memang harus membagi.
harus membagi waktu dengan yang lain, Pak. Oke. Tapi bukan berarti saya mengesampingkan Bapak, enggak. Memang saya ingin mencari momen supaya saya menyampaikan lebih enak gitu loh. Kebetulan ini saya libur, wis tak sempatkan hari ini, saya biar plong, biar terbuka, biar nyaman tanpa dibatasi waktu. Kalau kemarin saya lari-lari, Pak, ke sini ke sana. Ngapunten Pak Kepala nggih. Terima kasih banyak Pak Hari atas arahan dan pembinaannya, dan nanti kami selalu komunikasi dengan jenengan nanti terkait dengan Insya Allah Pak. Sampai ketemu Bisa lagi lewat, Pak Hari. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nuwun Bapak. Monggo dilanjut Bu Nawa. Nggih. Mau dilanjutkan ini Pak Hari yang tadi? Ya, karena ini waktunya sudah 31 saja Bu, yang nanggapi satu saja. Oke, siap. Monggo Bapak Ibu, masih saya buka untuk pertanyaan yang tadi. Bagaimana cara kita untuk menyikapi jika ada siswa atau siswi kita yang tidak mampu, kemudian ada Bapak Ibu guru yang pelajarannya kurang menarik, ngoten nggih, bukan pelajarannya. Cara menjelaskannya ngoten nggih, Pak. Videonya kurang menarik, kemudian tugasnya terlalu banyak. Oke. Sehingga menghabiskan pulsa. Oke. Monggo Bapak Ibu, kita buka untuk satu penjawab saja. Karena memang waktunya sudah mepet. Lihat. Ditayangkan slide-nya diskusi tadi itu Bu. Ditayangkan slide diskusinya itu biar Ibu juga bisa fokus Bapak. Monggo Bapak satu saja, nanti saya komentari terus kita tutup. Monggo silakan Ibu, satu saja. Monggo langsung lewat moderator nggih. Slide-nya Pak untuk digambarkan. Nah, silakan Bapak Ibu guru monggo. Silahkan diaktifkan audionya, mic-nya. Siapa yuk? Silahkan Bapak Ibu guru. Belum ada. Wah, sepertinya malu-malu nih Pak Hari. Ya, kalau misalnya malu. Ini kalau misalnya diiming-imingi atau bonus pulsa 25.000 pasti mau ini. Oke, langsung nih. Sudah, saya kasih pulsa 25.000 yang mau menjawab. Silakan Bu. Jadi nanti klub 150 dari Pak Hari. Minta tolong nanti Bu Nawa dicatat ya nama. Jadi nanti tadi ada Bu Bulastri, ada Pak Doni, ada Pak Kris, satu lagi nih 25.000 untuk pulsa 25.000 langsung saya kirim habis selesai. Satu saja yang mau menyampaikan tentang problem solving tadi itu. Apa kiat-kiatnya yang harus dilakukan terkait dengan kasus tadi ditinjau dari student teacher well-being, kemudian teori-teori tentang pembelajaran abad 21. Monggo silakan. Supaya menarik videonya dan seterusnya. Memberi pendapat saja, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu, ini ada 25.000 diobrol gratis pulsa. Silakan yang ingin memberikan problem solving terkait dengan jika ada kondisi seperti tadi, Matan. Monggo, satu saja. Saya cari dulu Bapak, ini siapa ini? Belum ada ini. Belum ada ini. Misalnya sudah menjawab, boleh menjawab lagi nama pembuatan nih Bapak. Bagi-bagi aja. Kalau Ibu Bu Nawa mau jawab, enggak apa-apa, kan enggak apa-apa. Itu kan punya hak juga. Biar kebagian, enggak apa-apa. Silakan, enggak apa-apa. Biar waktunya enggak habis nunggu. Okay. Monggo silakan. Mem Uli mungkin ada yang masuk Bapak. Ada Mem Uli guru bahasa Inggris kebetulan Ketua Kaprodi Bapak. Monggo Bapak. Ibu siapa?
Nggih. Ibu Uli. Bu siapa? Ibu Uli Bu Uli. Udhuli Janati. Nggih. Oke, Bu Monggo Uli, Ibu. oke, silakan. Silakan Bu Uli. Assalamualaikum Bu Uli. Oke. Nggih, mungkin sinyal ini Bapak. Oh, tapi Bu apa Uli. mungkin siapa tahu bisa. Oke. Monggo Bu Uli. Oke, silakan dilempar yang lain aja yang mungkin bisa. Monggo. Ada Bapak Rasek, Pak Dio, Pak Anang, monggo. Monggo Pak, nggak usah malu-malu. Jangan melihat pulsanya Pak, tapi melihat substansinya. Kalau pulsanya itu lebih, Bapak lebih bisa membeli yang banyak. Cuma ini kan lebih motivasi aja. Monggo, nggak ada? Sudah, kalau nggak ada sekarang Ibu anu aja, Bu Nawa saja kalau gitu. Bu Nawa aja minta tolong yang menjawab, nanti saya akan distribusikan. Monggo Bu Nawa, sebentar aja, 1 menit atau 2 menit. Monggo Bu Nawa. Oke. Terima kasih Pak Hari. Jadi semisal dalam Nggih. Ini saya dikasih kesempatan untuk jawab ya Pak Hari ya? Ya betul, Bu Nawa. Jika tadi ada sebuah kondisi kan, misalnya ada siswa atau siswi kita yang memang dia dari keluarga yang kurang mampu, kemudian ada salah satu guru yang mohon maaf di pembelajarannya kurang menarik dan memberikan tugas terlalu banyak, mungkin Pak Hari. Oke. Jadi bagaimana sikap kita menyikapi jika ada problem seperti itu, Pak Hari? Ya, monggo. Ini saya jawab dari sisi mana nih Pak Hari? Dari sisi saya selaku siswa atau saya sebagai guru mapel yang lain? Sebagai guru supaya pembelajarannya menjadi, atau videonya atau medianya menjadi menarik, dan sebagai guru supaya tugasnya tidak berat-berat. Nah, kan harus punya kiat. Oh iya. Mungkin kalau saya pribadi Pak Hari, misalnya saya kurang berkompeten atau saya mungkin demam panggung, Pak Hari mungkin. Jadi misalnya saya demam panggung, trik mungkin dari saya agar video pembelajaran yang saya buat itu terlihat menarik, ya pastinya saya minta tolong sama yang lebih ahli, Pak Hari. Mungkin kalau misalnya memang saya betul-betul demam panggung dan tidak pede untuk di depan kamera gini, jadi mungkin saya minta tolong sama saudara, atau bapak ibu guru yang mungkin pede, Pak Hari, untuk menyampaikan materi yang sesuai dengan mapel saya, Setelah itu mungkin atau animasi, Pak Hari juga bisa kan, Silakan. Mungkin dari saya Lawan sebagai guru. Tugasnya gimana? Tugas-tugas supaya tidak berat? Tugas-tugas? Memberikan tugasnya mungkin untuk karena memang kan anak-anak ini banyak Pak Hari, untuk anak SMA ataupun SMA ataupun SMK itu kan mapelnya banyak sekali, dan tiap guru mestinya juga memberikan tugas yang berbeda-beda, jadi bisa saja dalam 1 minggu itu anak-anak dapat 10 tugas mungkin dari mata pelajaran yang berbeda-beda. Mungkin kalau saya mungkin akan memberikan satu tugas itu durasi masa tenggang waktu untuk mengerjakan itu mungkin seminggu Pak Hari untuk tugas saya, dan ia tidak terlalu memberatkan pastinya. Jadi setelah saya share video pembelajarannya, baru saya kasih tugas. Kalau misalnya belum saya jelaskan dan belum saya share video pembelajarannya, tidak akan saya beri tugas dulu, agar tidak memberatkan mereka, dan nanti misalkan mereka ingin tanya jawab atau ada hal atau materi yang kurang dipahami, mereka bisa kontak person saya private chat, Pak Hari. Mungkin mungkin. Ya, makasih Bu Nawa. Oke, ini boleh saya kasih jawaban ya, Ini
Ini untuk semuanya, untuk Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya kalau kasus itu sebenarnya adalah kasus yang saya buat sendiri, saya opini sendiri. Tapi sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu seperti ini sebenarnya. Jadi gini, ketika pembelajaran atau media atau video itu disampaikan itu menarik kepada anak-anak, itu pastinya anak-anak itu tidak hanya membuka video itu di awal dan di akhir saja sebenarnya ya. Jadi kuncinya video itu harus menarik. Nah, sekarang anak-anak itu mau menilai menarik atau enggak kan relatif Bapak Ibu. Ada yang bilang oh ini menarik, ada yang bilang enggak menarik, ya. Ada yang bilang videonya ini bagus, ada yang bilang enggak bagus. Nah, itu kan relatif sehingga kita tidak bisa mengeneralisasi media kita, video kita yang kita tayangkan menarik secara umum enggak bisa. Nah, kita punya kiat-kiat, trik-triknya begini. Saya kasih trik-triknya. Bapak Ibu tetap membuat video dengan teacher well-being, dengan asumsi membahagiakan anak itu ya, dengan teori-teori yang mulai tadi STEAM, TPAC, 4C, HOTS itu iya, sudah, oke. Tetapi caranya, tugas yang diberikan atau soal yang diberikan itu supaya bisa dikerjakan dengan baik dan medianya bisa diikuti dengan baik, itu taruhlah setiap tugas-tugas itu di pertengahan dan menjelang akhir. Jadi misalnya kita mempunyai soal sebanyak 5 misalnya. Misalnya soalnya 5, tugasnya ada 5 atau wis ojo ake-ake, tugasnya ada 3. Maka sampaikan kepada anak-anak itu bahwasanya ini Bapak mau mengirim video interaktif nih atau mengirim video offline. Ya, video pembelajaran bisa diunggah di sini atau kirim file ini misalnya. Nah, video itu kan relatif menarik atau enggak, tapi kita punya cara. Nah, caranya apa? Adik-adik, Bapak ngirim video ya, di dalam perjalanan video itu durasinya ada 20 menit misalnya. Itu nanti ada soal ya. Ada soal, soalnya ada 3. Bapak berikan soal sepanjang video itu berlangsung. Gitu. Jadi Bapak Ibu membuatnya, jangan bilang di menit ke-20 atau di menit ke-10, jangan. Nanti malah dia melihatnya di menit ke situ. Tapi tidak melihat proses. Cuma sampaikan tugasnya ada 3. Tugas itu ada di sepanjang video yang Bapak Ibu berikan atau di media yang Bapak Ibu berikan. Silakan pelajari videonya itu, kemudian nanti silakan kerjakan tugas itu. Tentunya itu terlepas harus menarik dan sebagainya. Itu kan memang harus iya. Cuma strateginya ini harus seperti itu. Ibu buatkan video itu di tengah-tengah. Misalnya ada durasi 20 menit, maka di menit ke-7 berikan soal nomor 1. Terus berjalan video itu, di menit ke-12 kasih soal yang nomor 2. Terus video yang di menit ke-18 dikasih soal yang ketiga. Baru ada closing ceremony di menit ke-20. Adik-adikku, setelah kamu semua sudah mengikuti tadi ya, video Bapak dari menit pertama sampai menit terakhir ini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Sudah kalian baca semuanya, ini di video interaktif loh ya, di video yang direkam. Sudah bisa kalian, silahkan kerjakan semuanya. Nah, itu upaya kita di masa pandemi COVID. Sehingga anak-anak tidak hanya melihat di depan saja, terus di belakang saja, tapi akan mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, itu caranya itu. Itu strateginya saja sebenarnya. Ini pengalaman saya. Nah, terlepas dari teori yang tadi itu memang harus dipenuhi semuanya. Itu kira-kira Bu Nawa, ibu-ibu semua, Bu Lastri, kemudian Pak Anang juga, kemudian Pak Muhammad, siapa ini ya? Pak Rafek. Nih, Pak Rafek, yang mulai tadi sangat setia mendengarkan saya. Pak Dio juga, ya. Kemudian Pak siapa ini, Buyu dan sebagainya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Paling tidak Bapak Ibu mendengar ya. Bagi Bapak Ibu yang tidak mendengar, insya Allah nanti rekamannya sama Bu Nawa akan diberikan. Itu ada rekaman ya, ada rekamannya. Setelah selesai diserahkan, di-share kepada Bapak Ibu bagi mereka yang belum mengikutinya. Itu saja Bu Nawa. Sekali lagi saya hanya menyampaikan sedemikian, tidak terlalu besar, terlalu tidak banyak, karena saya tahu Bapak Ibu banyak tugas yang harus dikerjakan yang lain. Yang penting Bapak Ibu sudah memahami konsep ini sebagai sharing ilmu, paling tidak yang saya punya bisa untuk Bapak Ibu semuanya, untuk amal jariah kita semua. Kiranya itu Bu Nawa, kurang lebihnya apabila ada tutur kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu,
dari relung hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada mawar yang tak berduri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nawa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Harik, sangat menginspirasi ya kan, sama trik yang terakhir tadi tuh. Ngasih soal sepanjang video pembelajaran. Bisa ditiru Pak Harik. Ya. Untuk Bapak Ibu Manda Praksis, mungkin ini sudah jam makan siang dan weekend Pak Hari. Jadi ya. Saya bisa live ya Bu Nawa, saya bisa live ya. Monggo. Atur sudah nuwun Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, marilah kita tutup workshop pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.